Assalamualaikum, anak-anakku yang ada di kelas 9. Masih ingat ibu kan? Pasti masih ya, walaupun ada yang pura-pura nggak tahu ya. Pada ini di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ibu yang memegang untuk di kelas 9. Untuk di masa sekarang ini memang kita harus selalu jaga kondisi tubuh kita ya, terutama kalian juga yang masih muda dan juga bisa menjaga kondisi tubuh kalian supaya sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan selama pandemi ini melalui secara online atau daring ya. Kita lanjut aja ke bab yang pertama berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Ini hanya ibu mengulang saja ketika kalian berada di kelas 7. Kita kalian masih ingat kan tentang materi bab pertama berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Maksudnya di sini berkaitan dengan Pancasila dijadikan sebagai landasan untuk penyelenggaraan negara kita. Ya, artinya untuk pemerintahan kita dalam pengaturannya bersumberkan pada Pancasila. Kalau kamu masih ingat sejarah perumusannya, penetapannya ya dari sidang PPKI, kemudian pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dari 3 tokoh yang mengungkapkan pendapatnya. Ini hanya ibu ngulang saja ya sejarah berkaitan dengan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian melalui adanya perumusan yang dirumuskan oleh panitia 9, yaitu panitia yang berjumlah 9 orang yang dimana ditugaskan untuk merumuskan dari 3 tokoh tadi ya, yang merupakan kelima dasar atau azas yang kemudian setelah dirumuskan menjadi Piagam Jakarta yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 1945. Kemudian pada sidang PPKI yang pertama ditetapkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita pada tanggal 18 Agustus 1945. Tapi pada kelanjutannya ternyata masih ada perlu pergantian atau perlu adanya terutama di kata-kata pada sila yang pertama ya, perumusannya perlu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa karena melihat pada kondisi negara kita yang beraneka ragam, terutama suku agama ya, agama baik walaupun berbeda sukunya, tetapi ini justru pada masalah agama yang dimana untuk minoritas wilayah timur ini kalau kita menggunakan isi dari Piagam Jakarta nanti akan timbul adanya suatu bentuk diskriminasi atau pembedaan masalah agama. Makanya perlu adanya digantikan atau disusun kembali kalimatnya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada pelaksanaannya pemerintahan kita Pancasila sebagai dasar negara dijadikan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup kita ya bersumberkan pada nilai Pancasila. Maksudnya itu dalam kehidupan sehari-hari, misalkan seperti kita contohkan pada sila pertama, itu juga berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan yang kita mengakui adanya Tuhan. Nah, bagaimana dengan agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, Hindu atau Buddha dalam melaksanakan sila yang pertama? Misalkan dia menjalankan agamanya sesuai ajaran agama dan kepercayaannya, artinya tidak mencampur adukan agama yang lain. Itu contoh pada pelaksanaan sila yang pertama. Kemudian nanti kalian lihat lagi di LKS kalian berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara, itu ada penerapan Pancasila dari masa ke masa. Artinya
pada pelaksanaan Pancasila atau penerapan Pancasila dari masa Orde Lama, Orde Baru sampai reformasi, ternyata penerapannya ada yang melalui proses bentuk penyimpangan, ada yang menjalankan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu kembali lagi pada pemerintahan yang dijalankan. Apakah pemerintahan tersebut memang bersumberkan pada Pancasila atau dalam pelaksanaannya ada bentuk penyimpangan. Memang menjalankan sesuai dengan Pancasila, tetapi ada penyimpangannya, tidak dijalankan sesuai dengan Pancasila. Nah, untuk penerapan Pancasila dari masa ke masa, ya kita tahu bahwa diawali dalam masyarakat kita ketika memperjuangkan kemerdekaan. Ya, jadi diawali dalam memperjuangkan kemerdekaan itu untuk merebut kemerdekaan. Nah, ketika ingin merebut kemerdekaan, pastinya ada satu bentuk usaha. Nah, misalkan di sini, maksudnya di sini artinya para pendiri bangsa kita ketika ingin memerdekakan negaranya, otomatis harus tahu dulu ketika negara itu berdiri harus ada dasar negaranya. Nah, maka ketika ada kesempatan diberikan oleh pihak Jepang untuk segera memerdekakan negara kita, ya kita sambut dengan baik dengan membentuk adanya suatu badan yang dinamakan BPUPKI. Dari situ, dari pelaksanaan sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1995, ada 3 tokoh pendiri bangsa negara kita, yaitu Mr. Muhammad Yamin, kemudian Profesor Mr. Supomo, kemudian ada Insinyur Soekarno yang memberikan adanya suatu ide atau gagasan 5 ide yang mereka kemukakan pada sidang BPUPKI, yang kemudian dari 3 tokoh tadi disusun oleh Panitia 9. Dari Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Sampai akhirnya pada sidang PKI yang pertama ditetapkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu penerapan Pancasila pada masa merebut kemerdekaan, ya. Kemudian pada masa Orde Lama terjadi adanya bentuk penyimpangan pada pelaksanaan atau penerapan Pancasila. Contohnya di situ diterapkan adanya demokrasi terpimpin. Padahal kita tahu negara kita kan menggunakan demokrasi Pancasila, tetapi pada pelaksanaannya justru mengarah pada demokrasi terpimpin. Artinya semua pelaksanaan dalam pemerintahan itu dipegang atau dikuasai oleh satu pimpinan, yaitu presiden. Nah, contohnya lain lagi seperti pengangkatan presiden seumur hidup, itu bertentangan juga dari Pancasila. Karena kita tahu jabatan suatu presiden itu pasti ada batasannya, 5 tahun, kemudian dapat dipilih kembali. Nah, itu suatu batasan untuk pengangkatan seorang presiden. Itu berarti menyalahi aturan atau dikatakan bentuk penyimpangan dari Pancasila. Kemudian pada masa Orde Baru, nih di masa kekuasaan Presiden Soeharto pun juga terjadi bentuk penyimpangan. Ya, memang dijalankan awalnya pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen, tetapi ketika pada pelaksanaannya terjadi bentuk penyimpangan, contohnya muncul adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian timbul adanya terkekangnya kebebasan pers ketika menyampaikan informasi pada masyarakat. Itu juga menyalahi dari aturan Pancasila.
Kemudian timbul adanya penyimpangan di mana rakyat harus tidak boleh memberikan pendapat. Jadi memang di situ ada aturan untuk kita diberikan kebebasan berpendapat, tetapi pada pelaksanaannya justru dikekang kebebasan kita untuk berpendapat. Itu pun juga menyalahi aturan dari Pancasila. Kemudian pada masa reformasi ini, nah sekarang ini, pada masa reformasi ini, ketika runtuhnya Orde Baru, mulai ya benar-benar Pancasila dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Artinya penerapannya sesuai dengan Pancasila. Contohnya diberikan kebebasan adanya pers ketika menyampaikan informasi pada masyarakat. Nah, itu ringkasan atau rangkuman dari penerapan Pancasila dari masa ke masa, ya, dari masa kemerdekaan, kemudian pada masa Orde Lama, Orde Baru, sampai reformasi. Sekian materi yang Ibu berikan, kita akan lanjutkan untuk minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 11 menit juga.